Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyudin. Saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Sumbang, dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok 101071016. Pada video kali ini saya akan menjelaskan resume dari buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Bapak Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Nah, adapun resume dari buku ini akan dijelaskan sebagai berikut. Nah ya, kali ini saya akan menjelaskan dari PowerPoint-nya, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Pengarangnya Bapak Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Nah, bab yang akan saya bahas yang pertama itu bab pertama, orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Bab 2, memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, dan seterusnya. Kita masuk ke bab pertama, orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Latar belakang pendidikan kewarganegaraan itu ada dua faktor. Yang pertama itu faktor eksternal dan juga faktor internal. Apa itu faktor eksternal? Nah, berupa pengaruh globalisasi yang disemangati liberalisme. Jadi ini faktor dari luar bangsa Indonesia. Yang kedua itu faktor internal. Ini faktor dari dalam negara Indonesia itu sendiri. Nah, yang selanjutnya pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Nah, bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan ini untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Nah, selanjutnya landasan pendidikan warga negara itu dituntut harus berguna bagi bangsa dan juga negaranya, serta mampu mengantisipasi pengembangan dan perubahan masa depannya. Nah, Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan kepribadian sebagai pendidikan dinilai perguruan tinggi memiliki fungsi sebagai pendidikan nilai perguruan tinggi sebagai dasar meletakkan dasar nilai-nilai Pancasila yang harus ada dalam sebuah perguruan tinggi. Nah, selanjutnya kita masuk di bab 2, memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Proses berbangsa dan bernegara itu dimulai dari asal-usul bangsa Indonesia sendiri sampai keadaan bangsa Indonesia saat ini. Kemudian pada proses berbangsa dan bernegara dilakukan, maka nanti akan muncul identitas nasional. Nah, identitas nasional itu identitas pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang ikat non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuannya. Ada juga identitas nasional Indonesia yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari seperti Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika juga termasuk ke dalam identitas nasional Indonesia. Kita masuk ke dalam bab 3, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Nah, ideologi adalah pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari disampaikan dengan cita-cita atau keinginan. Dengan demikian, ideologi merupakan keseluruhan ide yang relatif karena mencerminkan kekuatan lapisan. Lalu maknanya yaitu sebagai sumber semangat dalam berbagai kehidupan bangsa Indonesia. Nah, ideologi juga bagi bangsa Indonesia itu sebagai cara menjaga eksistensinya dalam sebuah bangsa itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab keempat, memahami negara, konstitusi dan warga negara. Nah, memahami negara, pengertian negara dan unsur-unsur negara. Pengertian negara itu apa sih gitu. Nah, yang kedua hakikat, tujuan dan fungsi negara. Tujuan negara apa, untuk apa gitu, mencerdaskan kehidupan bangsa contohnya. Nah, yang ketiga macam-macam bentuk negara. Ini bisa dilihat dari geografisnya dan lainnya juga. Nah, memahami konstitusi. Yang pertama itu pengertian konstitusi itu sendiri, peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara itu sebagaimana peranannya gitu. Nah, yang ketiga tuh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Nah, yang ketiga itu memahami warga negara Indonesia. Kita sebagai negara juga harus bisa memahami warga negaranya. Nah, pengertian warga negara Indonesia itu apa sih gitu. Nah, hak dan kewajiban warga negara kepada negaranya gitu. Nah, yang ketiga itu pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya bab kelima, memahami negara hukum, hak asasi manusia dan demokrasi.
Nah, memahami negara hukum di Indonesia. Nah, pengertian dan ciri-ciri negara hukum itu seperti apa begitu. Nah, yang kedua, makna Indonesia sebagai negara hukum tuh gimana gitu. Yang kedua, memahami hak asasi manusia. Yang pertama itu sejarah perkembangannya, terus istilah dan pengertian hak asasi manusia itu sendiri, macam-macam hak asasi manusia yang ada di Indonesia teruntuknya gitu. Yang keempat tuh pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam sebuah Pancasila. Yang ketiga, memahami demokrasi Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia itu bagaimana gitu tahapannya. Yang kedua, pengertian demokrasi Pancasila. Yang ketiga itu prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dan juga korelasi demokrasi dengan negara hukum. Yang keenam, memasuki bab keenam ini memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Yang pertama itu ada pengertian wawasan Nusantara sebagai faktor untuk mewujudkan aspirasi dan perjuangan sebuah bangsa. Landasan, hakikat, dan asas-asas manusia. Asas-asas wawasan Nusantara. Yang pertama itu landasan wawasan Nusantara itu sendiri. Yang kedua, hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. Yang ketiga ini kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Nah, kedudukannya apa, fungsinya apa, dan tujuannya itu bagaimana, untuk apa gitu. Yang keempat itu faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Seperti ada wilayah sebagai ruang hidup, geopolitik, dan geostrategi, dan juga perkembangan wilayah di Indonesia. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara, unsur wadah, ada yang kedua itu isi wawasan Nusantara itu bagaimana tata laku wawasan Nusantara. Yang terakhir itu implementasi wawasan Nusantara. Nah, yang pertama itu wawasan Nusantara juga sebagai pencarian filsafat Pancasila. Dan kedua, wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Yang ketiga, hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Nah, selanjutnya bab ketujuh itu bab terakhir, memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Nah, yang pertama itu ketahanan nasional. Ada pengertian, unsur-unsur, landasan, asas-asas, sifat-sifat, dan juga pendekatan Astagatra dalam mewujudkan ketahanan nasional itu sendiri. Nah, yang kedua, pengaruh ketahanan nasional bagi bangsa Indonesia itu gimana? Pengaruh hak asasi manusia, pengaruh demokrasi, pengaruh lingkungan hidup, dan juga pengaruh aspek kehidupan nasional terhadap kehidupan bangsa. Yang ketiga, integritas nasional. Nah, integritas nasional dan prioritas masyarakat Indonesia. Strateginya bagaimana, integrasinya juga bagaimana begitu. Nah, terima kasih. Nah, mungkin demikian resume dari buku Pendidikan Kewarganegaraan ini. Saya buat untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.